segudang fitur-fiturnya seperti inertial sensor unit, brightness sensor, perpetual calendar, UTC, T1, T2, time zone, alarm, chronograph, tachymeter, telemeter, pulsometer, timer, regatta countdown, temperature, accelerometer, dan masih banyak. Welcome back to Timeology. Kali ini kita akan ngebahas quick review style jam-jam new releases di September 2024. Kalau kalian ketinggalan part sebelumnya, bisa cek di link di atas ini ya. Nah, kali ini kita juga akan ngebahas jam-jam yang gak kalah unik dari video sebelumnya. Ada Grand Seiko yang bulan lalu merilis 3 new Grand Seiko series. The first two itu recreation dari the legendary 45 GS. Satu di stainless steel dan satu di yellow gold. The 245 GS has a case diameter of 38mm dan dial featuring applied Seiko logos di 12 dan applied GS logo di angka 6 dan punya 36.000 high bit text ya. These are all paying homage to the original GS45. Di baliknya features the modern movement manual winding Grand Seiko 9SA4 yang baru aja dirilis di Watch and Wonder tahun ini dengan 80-hour power reserve yang steelnya retails for 150 jutaan dan yang emas retails for 465 jutaan. Jam Grand Seiko satunya adalah Grand Seiko Evolution 9 Collection Spring Drive 5 Days. Nah, di sini seperti ciri khas Grand Seiko ya, dialnya mengambil inspirasi dari alam. Nah, di sini biru hijau warna dialnya itu terinspirasi dari perairan di lembah Atera di Jepang. Brushed finish dialnya menyerupai bentuk air yang mengalir. Case-nya titanium dengan diameter 40mm. Essentially, inilah variasi dial baru dari seri SLGA 019 yang dirilis tahun lalu. Menggunakan Grand Seiko Caliber 9RA2 ini mempunyai 5 hari power reserve ya, yang instead of the regular Spring Drive 3 days power reserve. Nah, jam ini dibanderol di harga 162 jutaan. Nah, next kita ngomongin Tag Heuer. Bulan lalu Tag Heuer ngeluarin 3 tipe Carrera dan 1 tipe Monaco. 2 tipe Carreranya itu adalah rilis dari seri yang sama, yaitu Chronograph Extreme Sport, dan yang sisanya Monaco sama 1 Carrera lagi itulah separate release ya. Jadi yang Carrera Extreme Sport ini billboardnya udah di mana-mana. Dia mempunyai 2 lineup. Satu adalah Carrera Chronograph Extreme Sport in 4 different titanium combo options. Di titanium, 1 di titanium ceramic, 1 di DLC titanium, dan 1 di gold titanium. Nah, yang berikutnya ada lagi Chronograph Tourbillon Extreme Sport. Nah, yang ini di 2 material, 1 di all black dan 1 lagi di rose gold. Semua ini ukurannya 44mm ya diameternya. Nah, Carrera Chronograph Extreme Sport ini yang bukan Tourbillon ya, ini di retailnya mulai dari 150 jutaan sampai di 227 jutaan itu yang di kombinasi gold ya. Sedangkan yang Tourbillon option itu retailnya dimulai dari 482 jutaan di all black titaniumnya dan di rose gold harganya di 605 jutaan. Nah, berikutnya Carrera yang satu lagi adalah Carrera Chronograph Europe Limited Edition di warna hijau. Comes di ukuran 42mm dengan deep green dial dan brown subdial. Kontras banget dengan aksen kuning dari second hand dan subdial hands. Basically, ini a new iteration of the familiar Tag Heuer Carrera 42. Tapi ini only available di Europe ya. Limited to 600 units. Harganya di sekitar 6.200 euro. Nah, yang terakhir dari Tag Heuer ada Monaco Chronograph in British Racing Green. Limited to 1.000 pieces. Mempunyai fitur-fitur sama seperti Monaco sebelumnya dengan movement Tag Heuer Caliber 11 yang adalah basically Salita based movement. Tapi ini menggunakan grade 2 titanium case dan paying homage to British Racing livery color. Ini after dia rilis tahun lalu juga ya, Monaco di French livery color ya. Nah, yang model ini dibanderol 172 jutaan dan di belakangnya tertulis one of 1000. Nah, berikutnya ada Panerai. Panerai menambah 4 iterasi baru dari Navy Seal lineup-nya. Ini cukup interesting sih. Desain scheme dari jam-jam ini menggunakan material dan color scheme yang senada di lini ini dengan tipe camo leather strap yang sama. Subdial dengan background target yang sama dan logo Navy Seal Special Operation Units di case back-nya juga. Pertama dari lini ini adalah submersible Quaranta Quattro Navy Seals. Ini adalah yang paling basic ya, time only with small seconds on stainless steel. Berdiameter 44mm menggunakan automatic caliber P900 dengan 3 hari power reserve. Harganya di 158 jutaan aja. Yang berikutnya adalah submersible Quaranta Quattro GMT Navy Seals Carbotech. Opsi ini basically adalah jam yang sama ya, di ukuran 44mm dengan tambahan tanggal dan GMT hand, tapi menggunakan material Carbotech. Movementnya juga P900/GMT dengan harga
305 jutaan. Nah, opsi ketiga ada di Submersible Navy Seals Titanium di 47 mm dengan titanium case dan Carbotech bezel menggunakan automatic caliber P9010 dengan 3-day power reserve dan harganya di 212 jutaan. Dan yang terakhir dan yang paling boss di antara semuanya adalah Submersible Chrono Navy Seals Titanium. Gede banget juga di 47 mm menggunakan DLC treated titanium case dan mempunyai chronograph dengan reinterpretation of regatta function with countdown pusher di angka 4 menggunakan movement P9100/R dengan 3 days power reserve. Harga yang ini di 530 jutaan. Nah, berikutnya juga Panerai just in time sebelum America's Cup Final di Barcelona, Panerai ngeluarin 2 Luna Rossa baru, Submersible Luna Rossa Carbotech PAM 1563 dan Submersible 44 Luna Rossa PAM 1681. The Carbotech 1563 itu limited edition tuh 37 pieces saja to honor the 37th America's Cup. Dan beberapa kali di pertandingan ini jam ini terlihat dipakai ya di pergelangan tangan Max Sirena Luna Rossa Captain menggunakan movement P900 dan mempunyai 3 hari power reserve. Dibanderol di harga 280 jutaan. Berikutnya adalah Submersible 44 Luna Rossa PAM 1681. Iterasi ini keluar di ukuran 44 mm sesuai dengan DOG Submersible. Ini juga limited edition ke 137 piece untuk ya honor the 37th America's Cup. Juga menggunakan movement yang sama dengan PAM 1563 di P900 dengan 3 days power reserve. Nah, harga yang ini di 187 jutaan. Masih di Regatta America's Cup, giliran Omega yang mendebut Seamaster Regatta America's Cup yang sejatinya adalah digital analog quartz watch menggunakan Omega kaliber 5701. Omega claims ini adalah the all new multifunctional quartz chronograph movement. Benar juga kalau ngelihat segudang fitur-fiturnya seperti inertial sensor unit, brightness sensor, perpetual calendar, UTC, T1, T2, time zone, alarm, chronograph, tachymeter, telemeter, pulsometer, timer, regatta countdown, temperature, accelerometer, dan masih banyak, panjang lagi listnya. Pantas aja Omega nyebut ini watch for sailors all over the world. Berdiameter 46,75 mm dengan grade 5 titanium case. Ini on the larger side ya, tapi masih ringan. Nah, jam yang ini dibanderol di 115 jutaan. Nah, another month, another Hodinkee limited edition. How can we miss it? Kali ini collab dengan Zenith di Chronomaster Original Triple Calendar LE for Hodinkee with El Primero caliber 3610 di case ukuran 38 mm dengan automatic movement dan fungsi day, date, moon phase, 1/10 of a second chronograph dan 60 jam power reserve. Yang ini limited edition to 200 pieces, harganya di 209 jutaan. Berikutnya, to no one's surprise, Zenith juga merilis a DeFi Skyline Boutique Edition chronograph version. Membuat DeFi Skyline Boutique Edition menjadi seri trio, melengkapi yang pertama di DeFi Skyline Boutique Edition yang punya small second itu, dan DeFi Skyline Boutique Edition Skeleton. Di Watch and Wonders awal tahun ini, Zenith sendiri debut DeFi Skyline Chronograph. Jadi DeFi Skyline Chronograph menjadi Boutique Edition sendiri ini mungkin kind of expected. Nonetheless, it's a beauty in 42 mm stainless steel case. Gak lupa juga gray dial shimmered with rose gold stars penuh mengelilingi chronograph subdialnya. Movementnya menggunakan automatic El Primero 3600 dengan 36.000 VPH dan 60 jam power reserve. Dan juga dapat extra rubber strap. Dibanderol di harga 235 juta. Nah, begitu banyak inovasi-inovasi baru di dunia jam dan juga tidak kalah kreativitas-kreativitas yang dihasilkan di setiap rilisan ini. Kalau di antara new releases ini ada yang menarik perhatian kalian dan ingin didiskusi lebih in-depth lagi, bisa langsung di komentar di bawah agar kita bisa siapin video khusus ngebahas jam tersebut. Jika di antara model-model ini ada yang kalian minat atau suka, bisa komen atau DM langsung ya. Jadi kita bisa ngobrol lebih lanjut atau mungkin source the watch for you. Nah, lastly, jika kalian suka video ini, jangan lupa komen, share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan update kita berikutnya. Jadi sampai di sini video kita kali ini. Timology, time out.